Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai subpokok bahasan 1, yaitu mengenai masalah pokok dari setiap perekonomian. Masalah ekonomi timbul dikarenakan tidak seimbangnya antara keinginan manusia untuk mendapatkan barang atau jasa dengan kemampuan faktor-faktor produksi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi keinginan tersebut. Masalah ekonomi yang dihadapi oleh suatu masyarakat telah terbagi menjadi 3 persoalan, yaitu 1. Apakah barang dan jasa yang harus diproduksi? Jawabannya, menentukan barang dan jasa yang harus diproduksi merupakan persoalan yang sangat menentukan faktor-faktor produksi. Masalah ini adalah akibat dari ketidakmampuan faktor produksi dari segi sumber daya untuk memproduksi semua barang yang diperlukan masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat harus dapat memilah keinginan mana yang harus dipenuhi dan ditunda untuk memenuhinya, sehingga kita dapat mengoptimalkan faktor produksi untuk barang yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu bagaimanakah cara memproduksi barang dan jasa tersebut. Menentukan cara barang diproduksi tentu saja dengan cara mengetahui teknik mana yang lebih efisien terhadap barang yang akan diproduksi. Namun, yang harus dipikirkan tidaklah terbatas hanya kepada masalah efisiensi teknik produksi. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah besarnya jumlah permintaan. Apabila permintaan sangat besar, maka penggunaan teknik yang modern akan menaikkan efisiensi. Tetapi, andai kata permintaannya tidak terlalu banyak, maka maka penggunaan teknik produksi yang lebih sederhana akan menciptakan efisiensi yang lebih baik. Yang ketiga, yaitu permasalahan ekonomi untuk siapa barang atau jasa diproduksi, merupakan masalah yang menyangkut soal siapa yang memerlukan barang atau jasa. Sehingga masalah ini berkaitan dengan cara pendistribusian barang atau jasa ke dalam pasar yang tepat. Dan dengan mentarget pembeli yang tepat, barang atau jasa akan termanfaatkan dengan baik. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai subpokok bahasan 2, yaitu batas kemungkinan produksi. Batas kemungkinan produksi adalah representasi grafik yang menunjukkan kombinasi dua barang atau jasa yang dapat diproduksi dengan efisien dari sumber daya dan pengetahuan teknologi yang ketat. Terdapat 2 langkah yang perlu dibuat untuk menentukan batas kemungkinan produksi dan kurva kemungkinan produksi, yaitu yang pertama, membuat beberapa pemisalan keadaan yang berlaku dalam perekonomian. Contohnya, 1. Semua faktor produksi sepenuhnya digunakan. Maksudnya adalah semua tenaga kerja dan alat-alat produksi digunakan sehingga dapat mencapai nilai produksi yang maksimum. Yang kedua, jumlah faktor-faktor produksi tidak dapat ditambah, tetapi gabungan penggunaan mereka boleh diubah-ubah sehingga dapat menghasilkan barang yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang ketiga, tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Yang keempat, dalam perekonomian hanya dapat dihasilkan 2 jenis barang. Dalam contoh, dimisalkan barang itu adalah barang industri dan barang pertanian. Yang kelima, biaya kesempatan semakin meningkat. Yang dimaksud dengan biaya kesempatan adalah besarnya pengurangan produksi suatu barang yang harus dilakukan untuk menambah produksi barang lain. Contoh yang kedua, yaitu membuat contoh angka mengenai tingkat produksi yang akan dicapai. Di slide sudah ditampilkan tabel tingkat produksi yang mungkin dicapai. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa gabungan barang industri dan barang pertanian yang dapat dihasilkan
oleh penggunaan sepenuhnya faktor-faktor produksi yang tersedia. Setiap gabungan produksi kedua jenis barang tersebut dihasilkan oleh komposisi faktor produksi yang berbeda. Sekiranya jika masyarakat menginginkan barang pertanian saja dan tidak menghendaki barang industri, maka kombinasi faktor-faktor produksi dapat ditunjukkan oleh kombinasi A. Jadi perbandingannya, barang industri 0 unit, sedangkan barang pertanian 5 unit. Sebaliknya, apabila masyarakat lebih berkeinginan untuk menghasilkan barang industri sebanyak-banyaknya dan tidak menginginkan barang pertanian, maka itu dapat ditunjukkan oleh kombinasi F pada tabel, yaitu dengan perbandingan barang industri 15 dan barang pertanian 0 unit. Terima kasih. Pada slide ini sudah ditampilkan tabel yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai batas kemungkinan produksi, serta di sampingnya ada gambar kurva batas kemungkinan produksi yang datanya berasal dari tabel di samping kurva tersebut. Dapat kita lihat titik A merupakan gabungan 0 unit barang industri dan 5 unit barang pertanian. Titik B merupakan gabungan dari 5 unit barang industri dan 4 unit barang pertanian. Titik C merupakan gabungan dari 9 unit barang industri dan 3 unit barang pertanian. Titik D merupakan gabungan 12 unit barang industri dan 2 unit barang pertanian. Titik E merupakan gabungan 14 unit barang industri dan 1 unit barang pertanian. Serta yang terakhir, titik F merupakan gabungan 15 barang industri serta 0 unit barang pertanian. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Agus Septiawan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kurva kemungkinan produksi. Menurut kurva kemungkinan produksi, sumbu tegak menunjukkan nilai produksi barang pertanian, sedangkan sumbu datar menunjukkan nilai produksi barang industri. Setiap titik A, B, C, D, E, F menggambarkan gabungan produksi barang pertanian dan barang industri yang akan diproduksikan apabila faktor-faktor produksi sepenuhnya digunakan. Biaya kesempatan opportunity cost. Biaya kesempatan opportunity cost merupakan suatu istilah yang diartikan sebagai pengorbanan yang apabila ingin memperbanyak produksi suatu barang, maka produksi barang yang lain harus dikurangi atau dikorbankan. Pengangguran dan keadaan yang tidak tercapai. 1. Pengangguran. Apabila terdapat pengangguran tenaga kerja dan faktor-faktor produksi lainnya tidak sepenuhnya digunakan, maka gabungan barang-barang yang diproduksi tidak akan mencapai gabungan maksimum yang ditunjukkan oleh titik G. 2. Pengangguran. Menempatkan pekerja-pekerja yang tidak sesuai dengan keahlian, inefisiensi dalam menggunakan faktor-faktor produksi dan produksi tidak dapat mencapai tingkat yang maksimum. 3. Tingkat produksi yang tidak tercapai, keadaan ini ditunjukkan oleh titik H, di mana gabungan produksi barang industri dan barang pertanian yang lebih besar daripada jumlah maksimum yang dapat diciptakan oleh perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, dua faktor penting yang dapat meningkatkan kemampuan suatu masyarakat untuk memproduksi barang, yaitu 1. Efek pertambahan faktor produksi. Dengan faktor produksi yang lebih banyak dan tingkat teknologi yang lebih baik, maka produksi maksimum masyarakat dapat dinaikkan. Oleh karena itu, kurva kemungkinan produksi
akan semakin menjauhi titik nol. 2. Kemajuan teknologi yang tak seimbang. Kemajuan teknologi berlaku di sektor industri dan sektor pertanian, akan tetapi kemajuan di sektor industri lebih cepat daripada sektor pertanian. Perkembangan ini dapat digambarkan oleh perpindahan kurva batas kemungkinan produksi dari AB menjadi PQ, di mana AB lebih kecil dari PQ. Kurva kemungkinan produksi dan masalah ekonomi. Analisis berikut akan menggunakan kurva batas kemungkinan produksi dan menerangkan masing-masing masalah berikut. 1. Memilih jenis barang yang harus diproduksi. 1. Faktor-faktor produksi semua digunakan. 2. Faktor-faktor produksi tetap jumlahnya. 3. Teknologi tidak mengalami perubahan. 4. Hanya 2 macam diproduksi. 5. Biaya kesempatan semakin meningkat. 2. Masalah pengangguran. 1. Faktor-faktor produksi semua digunakan. 2. Faktor-faktor produksi tetap jumlahnya. 3. Teknologi tidak mengalami perubahan. 4. Hanya 2 macam diproduksi. 5. Biaya kesempatan semakin meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi yang diatur. Dalam perekonomian, keadaan yang paling ideal adalah mencapai tingkat kesempatan kerja penuh dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Keadaan ideal ini digambarkan sebagai pergerakan dari suatu titik pada kurva AB ke satu titik pada kurva BQ yang ditunjukkan oleh pergerakan dari titik R ke titik S. Keadaan ideal tidak selalu tercapai dalam perekonomian yang digambarkan dengan pergerakan titik C ke titik D, di mana pertumbuhan kegiatan ekonomi yang kepesatannya di bawah pertambahan maupun faktor-faktor produksi dan teknologi untuk menaikkan produksi dalam jangka panjang. Keadaan ini menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang tidak ikut kurva. Masalah ketidakteguhan pertumbuhan ekonomi. 1. Faktor produksi semua digunakan. 2. Faktor produksi tetap jumlahnya. 3. Teknologi tidak mengalami perubahan. 4. Hanya 2 macam diproduksi. 5. Biaya kesempatan semakin meningkat. Baik, di sini saya akan membahas mengenai sistem perekonomian. Secara garis besar, sistem ekonomi yang telah diterapkan atau yang sedang diterapkan di berbagai negara dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sistem ekonomi pasar bebas, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi perencanaan pusat. Yang pertama saya bahas yaitu sistem ekonomi pasar bebas. Sistem ekonomi pasar bebas atau yang sering disebut dengan laissez-faire itu berasal dari bahasa Prancis yang dapat diartikan biarlah mereka melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka. Artinya masyarakat diberikan kebebasan sepenuh-penuhnya untuk melaksanakan kegiatan perekonomian yang mereka inginkan. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan kebebasan penuh di dalam kegiatan ekonomi? Itu berarti suatu sistem ekonomi di mana pemerintah tidak ikut campur atau berusaha mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam sistem ekonomi pasar bebas terdapat 3 poin utama yang ingin saya bahas, yaitu yang pertama, interaksi antara penjual dan pembeli. Tentu saja kalian pernah mendengar pembeli adalah raja, di mana yang dimaksud yaitu kita sebagai penjual, kita harus memberikan pelayanan baik itu berupa barang atau jasa yang terbaik kepada pembeli. Hal itu dapat terwujud dengan cara kita berinteraksi atau mencari tahu dari pembeli apa sih yang sedang tren, apa sih yang sedang diinginkan oleh para pembeli.
Yang kedua, penggunaan faktor-faktor produksi secara efisien. Jika kalian ingin memproduksi barang atau jasa, pasti akan melibatkan faktor-faktor produksi. Nah, gimana sih caranya kita menggunakan faktor-faktor produksi tersebut secara efisien? Tentu saja dengan cara memanage. Pertama, kita harus merencanakan seberapa sih besar tenaga kerja yang kita butuhkan dan alat-alat produksi yang kita butuhkan agar itu tidak percuma, sehingga dapat memaksimalkan keuntungan barang atau jasa yang kita produksi. Yang ketiga yaitu corak daya beli masyarakat. Ini sebenarnya berkaitan pada faktor produksi, yaitu pada tenaga kerja, mandor, ataukah pemegang saham seperti itu. Kita bisa menganalisis kira-kira berapa sih pendapatan dari tenaga kerja, berapa sih pendapatan dari pemegang saham, seperti itu. Sehingga kira-kira mereka bisa apa enggak sih membeli barang yang kita produksi seperti itu, agar pendistribusian kita benar pada siapa barang tersebut didistribusikan. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang dikendalikan atau diawasi oleh pemerintah, namun masyarakat masih memiliki kebebasan yang cukup untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Dalam sistem ekonomi ini ada dua pokok yang ingin saya bahas, yaitu yang pertama efek sistem pasar bebas. Maksudnya yaitu tujuan dari campur tangan pemerintah dalam sistem ekonomi ini agar menghindari akibat yang kurang menguntungkan dari sistem ekonomi pasar bebas. Biasanya sistem ekonomi pasar bebas mempunyai siklus naik turun yang lumayan relatif, menimbulkan ketidakuntungan pada suatu sistem ekonomi sehingga perlunya campur tangan pemerintah. Yang kedua yaitu peranan campur tangan pemerintah dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama berupa peraturan-peraturan atau perundang-undangan, seperti perundang-undangan yang mengatur tentang ekonomi yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua yaitu secara langsung melakukan kegiatan ekonomi, maksudnya suatu perusahaan yang di bawah naungan pemerintah seperti BUMN seperti itu. Yang ketiga yaitu dengan melaksanakan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang terakhir adalah sistem ekonomi perencanaan pusat, di mana sistem ekonomi perencanaan pusat ini merupakan sistem ekonomi yang biasanya diterapkan oleh negara-negara komunis, di mana pemerintah yang menentukan bagaimana corak kegiatan ekonomi